sholatnya nggak nggak lurus, maka di sininya nih nggak lurus. Ada orang muslim dia sholat tapi suka mabok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Harma. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video ini gue akan lanjutkan kisah kelanjutan Sirah Nabawiyah setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra Mi'raj ya. Nah, setelah pulang Isra Mi'raj, maka turunlah perintah sholat 5 waktu dan pengajaran Jibril, atau Jibril mulai mengajari Nabi waktu-waktu sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, atau kama qala ta'ala. Sungguhnya sholat itu untuk orang beriman itu udah ditetapkan waktu-waktunya gitu. Nah, disinilah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan waktu-waktu sholat. Nah, ini jam segini lah sholat ini, jam segini sholat ini. Nah, penasaran kan lo gimana cara Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW waktu sholat yang 5 waktu? Langsung aja gua ke ceritanya. So, hayya nabda'ul kisah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kalau kita cerita bagaimana Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu atau waktu-waktu sholat yang 5 waktu ini, maka kita akan berlandaskan hadis Jibril itu sendiri, bahwasanya annahu amman Nabi SAW fi awalil waktu wa akhiri, bahwasanya Jibril itu datang 2 waktu, dimana awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Jadi dia mengajarkan, dan Jibril bilang, ya Muhammad, as-sholatu ma baina hadzaini waqtain. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai dan Tirmizi ya. Bahwasanya Jibril bilang, ya Muhammad, sholat itu masing-masing semua sholat ini di antara 2 waktu ini yang diajarkan sama Jibril. Nah, barulah dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada sahabat, menjelaskan sholat pertama yang Jibril datang itu adalah sholat zuhur. Saat waktu zuhur, Jibril datang ke Nabi, bilang, ya Muhammad, kum fasolli. Nah, amma zuhur wa waktu zuhur, yakni iza zalatis syams wa kana dhillur rajul katuli malam tahduril asar. Kalau matahari udah melenceng, ini matahari tengah-tengah, biasanya kalau di tengah-tengah itu jam 12 siang kan. Nah, meleng dikit itu waktu zuhur. Nah, biasanya kalau kita di Jakarta jam 12 lewat 30 atau 15 gitu-gitulah kan. Pokoknya udah melenceng dikit matahari itu waktu zuhur. Sampai bayangan manusia atau bayangan benda itu sama dengan panjang asli bayangan tersebut. Kalau lu berdiri, nah bayangan lu udah sama panjangnya. Lu tinggi lu 1,70 meter. Bayangan lu 1,70 meter itu udah waktu asar. Dan itu mepet-mepet akhir-akhir itu lu masih bisa sholat zuhur ya. Nah, kalau udah pas banget itu mulai masuk asar. Dan waktu asar itu, waktu asar kata Nabi Muhammad SAW, malam tasfarus syams. Jadi waktu asar itu selama matahari belum menguning. Jadi setelah bayangan ini mulai masuk asar sampai matahari belum menguning. Biasanya ya menjelang maghrib kan, setengah 6 tuh matahari udah mulai menguning tuh. Nah, jam-jam ini udah jelek banget sholat gitu. Biasanya jam 5 lewat tuh udah kalau bisa bener-bener tank asar, sholatlah gitu kan. Nah, diantara waktu inilah sholat asar gitu. Kemudian waktu sholatil maghrib, dalam hadis yang ini selanjutnya, malam yaghibis syafaq, kata Nabi Muhammad SAW. Dan waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Jadi kalau waktu maghrib ini ulama bilang sebagian hanya 1 waktu ya. Jadi benar-benar maghrib tuh benar-benar mepet banget. Benar-benar ya udah selama belum hilang nih cahaya merah, masih agak-agak belum gelap banget lah ya. Biasanya itu benar-benar maghrib kita tahu. Orang pun semua tahu suasana maghrib gimana gitu ya. Kemudian masuk ke waktu sholatil isya.
waktu sholat isya itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam ini masing-masing ada pendapat ulama ya. Ada yang bilang sampai pertengahan malam, bener-bener ya kalian bisa cek lah pertengahan malamnya. Ada yang bilang sampai jam 11, atau ada yang bilang sampai jam 2 gitu, sepertiga malam. Jadi intinya ila nisfil lail, pertengahan malam. Nah, wa waktu subuh, kata Nabi Muhammad SAW, wa waktu sholati subuhi min tulu'il fajri malam tatlu isyams, rawahul Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Waktu subuh itu adalah dari mulai terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Nah, ini waktu-waktu yang diajarkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat 5 waktu. Kenapa sih kita harus benar-benar on time sholat itu? Minimal ya 5 waktu aja. Kita nggak usah sholat sunnah lah. Sholat 5 waktu ini aja kita benar-benar on time. Pastikan sholat di waktunya gitu kan. Sholat subuh ya subuh, zuhur ya zuhur, kecuali lu punya uzur, safar, sakit dan lain-lain yang lu bisa jamak atau lu bisa qashar gitu kan. Nah, kalau lu sehat walafiat, usahain sholat 5 waktu ini pada waktunya gitu. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi sifat orang gitu. Karena penting banget sholat. Sholat kan kalau orang udah, kita semua tahu lah sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu juga akan mempengaruhi kepribadian manusia itu sendiri cuy. Karena gini, tujuan kita, gue selama belajar sirah gitu ya, gue tahu Nabi Muhammad SAW tujuannya adalah untuk pemurnian ibadah. Jadi kita diciptakan untuk beribadah, memurnikan ibadah, dan ibadah itu kan penghambaan kan. Nah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi, sholat ini tadi. Wa aqimis sholata li zikri, kata Allah Subhanahu wa taala kan. Maka tegakkanlah sholat untuk mengingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan implementasinya nanti akan kepada kehidupan sehari-hari cuy. Jadi kalau gua garis luruskan, kita bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pentauhidan kita adalah ini tadi, sholat. Sholat ini lurus ya. Ini kita tauhid, turunannya adalah sholat. Bentuk kita beribadah atau penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ya. Nah, garis lurusnya nanti akan ke sifat muamalah. Jadi kalau sholatnya udah benar, nanti ini akan lurus lagi nih. Muamalahnya pasti akan benar. Jadi kemanusiaannya akan benar. Sifat-sifat ke yang lainnya itu akan benar. Nah, makanya kalau lu lihat ada orang muslim, dia sholat tapi suka mabok. Padahal dalam ayat yang lain Allah bilang kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu kan. Sholat itu mencegah dari perbuatan buruk dan yang keji, mungkar gitu. Nah, ini kok ada orang sholat rajin ke masjid tapi masih mungkar, sikapnya masih nggak benar. Nah, berarti ini ada yang nggak lurus nih. Nah, sholatnya. Makanya kalau kegeser aja dikit sholat ini, kalau lurus nih ya kita penghambaan, kita sholat untuk penghambaan kita. Nah, kalau sholatnya nggak lurus, maka di sininya nih nggak lurus. Itu cuy, makanya penting banget. Jadi dari sejarah Jibril mengajarkan waktu sholat kepada Nabi, itu poinnya adalah kita memang benar-benar harus tertib. Sholat harus tertib, rajin. Ya kalaupun meleng-meleng dikit ya jangan setiap hari lah, gitu ya. Kalau bisa lu tertibin diri. Kalau sholat udah tertib, insya Allah yang lainnya tertib. Oke cuy. Kalau kita jujur sama Allah, insya Allah hidup kita nikmat lah. Mungkin kisah kali ini, cerita kali ini sampai sini aja. Silahkan di share, like juga, dan subscribe. Kalau kalian punya pendapat lain, hadis yang lain, boleh silahkan komen di bawah. Video kali ini cukup, terima kasih. See you next video.